Oke, kita akan factoring fungsi-fungsi dari proses CRUD kita, proses untuk eh, tambah, eh, baca, ubah, dan hapus. Jadi, kita akan coba pakai yang direkomendasikan dari Laravel-nya. Nah, kalau kita pergi ke dokumentasi Laravel, kemudian kita cari, kemudian kita cari controller di the basic controller, kita akan komennya Laravel itu kita disediakan sebuah argumen ya, argumen dari komennya itu misalkan kita mau bikin controller PHP artisan make controller, kemudian nama controllernya, baru kita kasih argumennya resource. Nah, dengan kita memberikan argumen resource ini, nanti sama si artisannya itu kita akan dibuatkan kerangka dari proses CRUD. Jadi kita tidak perlu lagi menulis manual nama-nama fungsinya. Apa saja keuntungan yang menggunakan resource controller di Laravel? Salah satu kegunaannya itu kan pada akhirnya codingan yang kita bikin di Laravel ini kan bukan hanya kita saja yang akan membacanya ya. Nah, jadi di Laravel sendiri itu ada semacam bisa dibilang best practice. Kalau misalkan kita bikin proses CRUD itu ada namanya sendiri, ada nama fungsi sendiri-sendiri untuk masing-masing proses tadi. Misalkan proses read, proses kita baca data. Nah, di controller Laravel itu biasanya kita kenal dengan fungsi index gitu. Jadi setiap ada baca fungsi index, otomatis fungsi itu akan akan apa ya, proses di fungsi itu adalah proses untuk menampilkan data begitu. Nah, selain itu, kita juga tidak perlu, kalau kita menggunakan resource, ya resource di Laravel, resource controllernya, di routingnya, itu kita bisa pakai shortcut. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan route get, route post untuk masing-masing resource-nya. Kita bisa pakai shortcut route, resource, kemudian nama resource-nya, baru controllernya. Nanti sama Laravel itu akan di-generate otomatis routing kita. Misalkan sekarang, kalau misalkan kita lihat list routing kita, ya ini tutup dulu. Jadi kita cek PHP artisan route list. Nah, ini semua list routing yang kita punya. Jadi, jadi kita punya post untuk, salah ini deh. Ini jadi kita punya post untuk simpan berita. Kita bisa get ini untuk menampilkan form tambah berita, untuk menampilkan berita, untuk ubah berita gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai route resource tadi, kita tidak perlu lagi uh, apa ya menuliskan secara manual routing-routing ini. Jadi kita bisa pakai shorthand gitu, shorthand dari Laravel. Pertama kita bikin dulu controllernya. Kita punya controller, namanya controller berita controller ya, mungkin sekalian saja kita rubah pakai bahasa Inggris biar lebih gampang. Jadi chartnya PHP artisan make controller news controller, baru kita kasih argumennya minus minus resource, enter. Jadi kita sudah uh, dibikinkan controllernya. Oke, sebelum itu kita hapus dulu ya, coba kita hapus dulu. Kalau misalkan kita bikin controller tanpa argumen resource ya, itu dia akan bikin satu controller kosong saja ya. Jadi NAS controller, extern controller, dan tidak ada fungsi apa-apa, tidak ada kerangkanya. Tapi kalau misalkan kita kasih argumen resource, di Laravel akan membuatkan kerangka dari proses CRUD. Jadi kita coba lihat lagi di controllernya. Nah, jadi display listing of resource, menampilkan semua data kita, nama fungsinya index. Nah, terus untuk menampilkan form tambah datanya, nama fungsinya create. Kemudian untuk menyimpan data, nama fungsinya itu store. Jadi disediakan semua oleh Laravel-nya gitu. Oke, nah sekarang kita coba lagi ya.
Kalau kita pergi ke routingnya, kita bikin routing baru pakai resource gitu juga, route resource. Kemudian di sini kita kasih news, kemudian controllernya itu news controller. Kita panggil dari app http controller news controller class. Oke, simpan. Kalau misalkan kita lihat routingnya lagi, jadi PHP artisan, kita lihat routing-routing yang tersedia, nanti sama Laravel itu sudah di-generate otomatis routing-routing untuk news ini, untuk proses create news. Nah kan, tadi kan kita cuma punya ini aja ya, tapi sekarang udah ada yang baru, news, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pindah-pindahkan saja fungsi-fungsinya, proses-proses yang perlu. Jadi, pertama ini kita tutup dulu mungkin enaknya. Ini biar, ini biar dulu, Terus controller ke sini. Oke. Nah, fungsi index itu fungsi untuk menampilkan semua data kita, semua data beritanya. Jadi di fungsi index kita coba ambil dari tampil berita. Oh ini ya. Jadi kita bisa ambil ini, kemudian kita paste ke sini. Oke, zip db-nya ini belum diambil di atas ya. Kita ambil dulu. Kemudian fungsi create ini fungsi untuk menampilkan form tambah berita ya, ini fungsinya, fungsi tambah berita kita ambil. Oke, tambah data zip, baru simpan berita. Ini proses untuk menyimpan berita baru, ya, berita yang kita submit dari form. Jadi itu fungsinya itu store. Nah, itu kan lebih enak kita bacanya. Kemudian juga kita punya tampil berita. Tampil berita ini menampilkan apa ya? Oh, ini menampilkan semua data berita kita tadi. Ya, index. Berarti ini sudah. Nah, edit berita ini untuk menampilkan form untuk kita mengubah data berita kita. Jadi di edit berita, berarti itu dia fungsinya edit, show bukan edit. Oke, ini. Nah, jadi di sini sini ID, jadi kita hapus. Kita nggak perlu lagi kata beritanya karena kita udah tahu ya ID dari tabel berita. Kemudian ubah. Nah, ini fungsi untuk proses mengubah data berita kita. Nah, kalau di resource-nya Laravel itu nama fungsinya update. Oke, sip. Ini juga kita ubah jadi ID. Oke. Terus kita punya detail berita. Nah, detail berita ini kan untuk menampilkan detail dari berita yang dipilih berdasarkan ID-nya gitu, misalkan. Nah, ini kalau di Laravel resource itu nama fungsinya itu show. Ya, ini. Display the specific resource. Oke, ini kita ganti lagi jadi ID. Dan yang terakhir untuk menghapus berita, di Laravel itu nama fungsinya destroy. Di Laravel resource ya, destroy. Jadi kita bisa paste ke sini, kita ganti sini jadi ID. Oke, sip. Kita udah siap. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka di project kita, jadi oke, mungkin enaknya pakai ini aja ya, artisan aja lah. PHP artisan serve localhost 8000. Oke, nah jadi kalau misalkan SQL state-nya error ya, ini ada yang berubah. Ya, kita edit dulu ya NV-nya. Root. Oke, sip. Coba lagi. Oke, tabelnya enggak. Oh, berarti kita berjalan migrasinya. Kita jalanin dulu. PHP artisan migrate fresh. Oke, sip. Kita jalanin lagi servernya.
Nah, ini masih tampil berita di sini, form data masih, oh ya, kita masih belum menggunakan yang controller yang baru kita bikin. Kita ubah lagi, itu berarti di views, views, kemudian ini detail, extend template, ini close dulu, bingung. Template, nah ini di template ini kita rubah dulu yang awalnya untuk form tambah berita itu kita masih pakai routing yang dari tambah berita yang tambah berita routing yang kita bikin kemarin di sini. Kita mau ngubahnya pakai route resource. Nah, kalau route resource itu untuk tambah beritanya itu nama routingnya create. Jadi kita coba php artisan route list. Nah, ini nama fungsinya create untuk menampilkan form tambah berita kita, tambah data baru. Atau kita bisa juga lihat di sini sih. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau index, nama routingnya itu index. Kalau create ini untuk menampilkan form tambah data baru, nama routingnya itu photos create. Berarti kalau kita kan news create. Jadi di sini kita ubah route-nya sekarang udah jadi news create. Kemudian tampil beritanya jadi news index. Kita refresh dulu, udah. Sekarang udah jadi news. Nah, gini. Ini jadi news create. Oke. Sekarang kita ubah di di sini sudah, berarti kita sekarang ke tambah data. Nah, ini kan untuk menampilkan form tambah data kita. Nah, routingnya kita udah nggak perlu lagi simpan berita, tapi kita pakai yang untuk routing resource untuk menyimpan data, yaitu store nama fungsinya. Ya, photo store. Jadi new store. Oke, siap. Oke, new store sudah. Kemudian untuk tampil data, nah ini juga di sini. Kalau detail kita sekarang kalau untuk menampilkan detailnya itu kita pakai show. Ini ya. Get ya, berdasarkan ID-nya kita pakai show. Terus kalau misalkan ubah kita pakai edit, gitu. Kalau hapus kita pakai update. Kalau ubah kita pakai update untuk mengubah datanya, edit untuk menampilkan formnya. Kalau untuk hapus kita pakai destroy. Pertama untuk ini edit ya, edit berarti kita sekarang pakai yang news, edit. Kemudian untuk detail berarti kita pakai news, show. Kemudian untuk hapus berarti kita pakai news, destroy. Oke, sip. Kita coba dulu tambah. Apa ada kita pakai efek filler saja biar gampang. Oke, simpan. Nah, kalau kita ke edit, oh ya ini masih tampil berita. Oke, nanti kita ubah caranya. Kita ke edit ya, dia sudah berubah jadi yang ke edit. Kalau kita misalkan di sini kita ubah, udah simpan belum datanya. Oke, detail. Oke, sip. Hapus. Oke, sip. Tapi sini masih tampil berita ya. Ini karena redirect dari controller kita. Kita sudah refactor tampil di tempat tampil data semua data kita. Sekarang tadi yang tambah data udah. Data yang belum itu ubah datanya. Ini masih ubah. Jadi di sini kita tinggal ubah menjadi news update. Update itu untuk proses datanya, untuk memproses mengubah datanya. Kalau edit itu untuk menampilkan formnya. Oke, sip. Sekarang kita ke controllernya lagi, news.
Pertama kita perlu ubah yang redirect-nya. Redirect, nah ini. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi ke routing tampil berita, tapi kita tinggal langsung saja routing yang baru kita bikin itu ke index untuk menempelkan semua datanya. Kemudian diedit, sip. Nah redirect sekarang kita lagi ke sini, kita harus memberikan indeksnya. Di sini juga terakhir. Ketika kita siap menghapus datanya, kita redirect ke routing index kita yang baru kita bikin. Oke, semua data save. Atau supaya kelihatan errornya kita hapus saja ya. Sekarang berita controller kita nggak pakai lagi nih, kita tinggal hapus saja. Kita sudah punya news controller yang baru. Output trace. Oke, sip. Sekarang di webnya kita tinggal hapus juga. Oke, sekarang kalau kita refresh, save aman. Kita coba lagi tambah datanya. Bla 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 bla. Simpan. Oke, betul dari direct ke sini. Kalau kita edit, sini juga. Oke, sip. Ya, jadi kalau detail kita sudah bisa. Kalau kita mau hapus, sudah bisa. Oke, nah sekarang tinggal refactoring yang terakhir ya. Nah, refactoring yang terakhir itu ini preferensi saya. Saya lebih suka untuk nama view kita ini sesuai dengan nama fungsi dari controllernya. Misalkan menampilkan semua data, nah fungsinya kan index. Berarti nama view-nya itu index juga dan dimasukin ke dalam satu folder sesuai dengan nama controllernya. Misalkan kita sekarang ini di news controller, berarti nanti view index, view untuk menampilkan semua data dari news controller itu dimasukin di dalam folder news dan di dalam view index. Jadi kita bikin dulu foldernya news, kemudian kita punya file namanya itu index.blade.php. Nah, seperti itu. Jadi nanti di news controller kita nggak perlu lagi return view tampil data, tapi return view news titik index gitu. Jadi dia lebih terorganisir lah. Oke, ini kita hapus saja. Kita pindahkan saja semuanya. Oke, move. Alright, tadi tampil data kita mau namanya jadi index, kemudian detail, kemudian tambah, berarti ini kan form untuk nambah datanya. Form untuk nambah datanya itu namanya create, kemudian untuk ubah datanya itu edit, dan detailnya itu show, rename, show. Oke, sekarang kalau kita refresh itu error ya, karena dia nggak nemu view-nya. Kita tinggal ubah aja di controllernya sih. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi nampil data, tapi kita nampilkan view index dari folder news. Nah, untuk di Laravel sendiri, kalau misalkan view kita itu di dalam folder, kita bisa menuliskan nama foldernya apa, titik, baru filenya apa, file view-nya gitu. Atau misalkan kita punya folder dalam folder, berarti misalkan news gitu. Nanti di dalam folder baru nama filenya. Oke, sekarang sudah bisa terusnya. Terus di sini juga tambah data, kita punya news, view-nya itu create. Kemudian oke, ini enggak menampilkan view. Oke, ini menampilkan view. Ini show. Nah, nama view kita itu show juga. Show, gitu. Kemudian ubah data, edit. News, edit. Dan update data, nggak ada view. Ini nggak ada view. Sekarang kita cek lagi. Kita tambah data. Oke, ada. Tambah datanya. Kita edit lagi.
ubah, simpan. Oke, kalau kita detail sudah bisa. Oke, yang dirubah masuk. Kalau kita hapus, sudah bisa. Oke, sip. Thanks. Oke, udah ya. Mungkin itu saja sih refaktornya. Kita membuat controller baru ya, kita mengikuti dengan apa yang disarankan oleh Laravel ya, kita pakai Laravel Resource untuk proses CRUD-nya. Kemudian di routingnya kita nggak perlu lagi menuliskan satu-satu routingnya, kita pakai saja langsung route resource, kemudian nama resource-nya apa, baru controllernya apa. Dan yang terakhir kita mengubah view kita. Jadi kita masukinnya ke dalam satu folder sendiri sesuai dengan nama controllernya. Dan masing-masing nama file view-nya itu kita sesuaikan dengan nama fungsi dari controllernya. Oke, mungkin itu saja. Thanks for watching. See you next time. And bye.